Ya, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Kurniawan yang sudah mempersilahkan, yang telah memberikan waktu kepada kami. Sebentar. Nama saya siapa? Bapak Zulkifli. Mohon maaf, Pak. Iya, jangan salah. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Alfan Fauzan, kemudian saya sendiri, Hilda Mutiara Deli, dan Muhammad Nailul Huda akan menceritakan kembali sejarah dari ulama-ulama ahli hadis dan kitab-kitabnya yang muhtamad. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke topik pembahasan. Yang pertama kami akan membahas biografi dari Imam Bukhari, kemudian karya-karya beliau, dan guru-guru dari Imam Bukhari. Kemudian kami akan membahas biografi dari Imam Muslim, karya-karya Imam Muslim, dan guru-guru dari Imam Muslim. Langsung saja, biografi dari Imam Bukhari akan dipresentasikan oleh Mas Alfan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan biografi Imam Bukhari. Nama lengkap Imam Bukhari ialah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Jufi al-Hafiz, Imam ahli hadis fi zamanihi. Imam Bukhari lahir di Bukhara pada malam Jumat 13 Awal 194 Hijriah. Ia lebih dikenal dengan nama Al-Bukhari yang dibangsakan pada tempat kelahirannya yaitu di kota Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, bertepatan dengan 21 Juli 810 Masehi. Berikut karya-karya Imam Bukhari akan dibacakan oleh Mas Nailul Huda. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya mengenai sejarah bagaimana ataupun apa saja mengenai karya-karya dari Imam Bukhari itu sendiri. Ada beberapa karya dari Imam Bukhari tentunya, tetapi ada satu karya yang dikenal ataupun sudah familiar di kalangan umat Islam yang dijuluki beliau sebagai ahli hadis dengan kitabnya yang pertama karyanya yang sungguh familiar di kalangan umat Islam adalah kitab Sahih Bukhari. Di mana kitab Sahih Bukhari ini jumhur ulama juga sepakat bahwasannya menjadikan satu sumber atau standar kitab hadis di urutan pertama dari kitab-kitab hadis kutubus sittah. Jumhur ulama juga sepakat bahwa kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Jadi inilah yang menjadikan kitab Sahih Bukhari adalah sangat terkenal dan sungguh familiar, dan kualitasnya pun sungguh tidak diragukan lagi. Kitab Sahih Bukhari ini bernama lengkap Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Hadis Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi. Sahih Bukhari ini memuat 7.275 hadis dengan jumlah kitab atau tema lebih dari 100 dan jumlah bab ataupun subtema mencapai 3.450. Dan disebutkan bahwa Imam Bukhari memiliki kurang lebihnya sekitar 289 guru. Serta Sahih Bukhari ini adalah diriwayatkan sendiri tanpa Sahih Muslim. Ada 134 hadis.
Nah, Sahih Bukhari ini merupakan karya yang terbesar dari Imam Bukhari yang beliau memerlukan waktu sampai kurang lebih adalah 16 tahun lamanya dalam hal menyusun kitab Sahih Bukhari ini. Mengenai keistimewaan Sahih Bukhari ini, ada ulama yang berpendapat bahwasannya menurut Syekh yang dijelaskan oleh Syekh Mahfud At-Tirmizi dalam kitab Al-Qillah Al-Fikriyah, berkata Imam Dhahabi, kitab Sahih Bukhari adalah kitab hadis yang memiliki sanad paling tinggi, al-a'la. Karenanya seandainya ada orang yang berangkat untuk belajar dan meriwayatkan hadis ataupun meriwayatkan Sahih Bukhari dari jarak 1000 farsah yang sangat jauh, tidaklah sia-sia. Karena memang sungguh luar biasa karya dari Sahih Bukhari ini yang tidak diragukan lagi oleh seluruh ataupun oleh para ulama yang ada di umat Islam. Kemudian kita sedikit belajar bagaimana sih metode sistematika dari kitab Sahih Bukhari ini. Nah, dalam mempelajari metode ataupun sistematika tentang penulisan kitab Sahih Bukhari ini, jumhur ulama memberikan beberapa cara ataupun langkah-langkah, yaitu yang pertama apa dengan dalam mempelajari metode bagaimana Imam Bukhari yang diterapkan adalah yang pertama bisa kita lihat dari segi penamaan kitabnya, di mana nama dari kitab Sahih Bukhari itu adalah Al-Jami, Al-Sahih, Al-Musnad, Al-Muqtasar min umur Rasulillah wa sunnatihi wa ayyamihi. Dari segi namanya Al-Jami. Nah, dari segi namanya Al-Jami ini memberikan pengertian ataupun mengandung sebuah pembelajaran bahwa kitab ini berisikan kumpulan dari beberapa materi atau beberapa pembahasan, meliputi dari akidah, tafsir, kemudian fikih, tarikh, dan sebagainya. Jadi dari segi namanya Al-Jami ini sudah mewakili ataupun sudah memberikan salah satu metode yang dipakai oleh Imam Bukhari dalam menyusun kitab Sahih Bukhari. Kemudian nama selanjutnya adalah kata Al-Sahih yang mengandung pengertian bahwasannya maksud Imam Bukhari dalam menyusun kitab-kitabnya ini adalah tidak memasukkan hadis-hadis dhaif, kecuali yang dimasukkan adalah hadis yang sangat sahih, yang sudah sahih, jelas sahihnya. Adapun kata Al-Musnad, namanya Al-Musnad ini mengandung pengertian apa? Yaitu Imam Bukhari tidak memasukkan ke dalam kitabnya ataupun tidak memasukkan hadis di kitabnya kecuali yang sanadnya sudah bersambung, muttasil, melalui sahabat sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui perkataan, perbuatan maupun takrir. Jadi di sini memberikan satu metode ataupun memberikan sebuah penjelasan mengenai salah satu metode penyusunan Imam Bukhari dalam menyusun kitabnya. Kemudian dari sinilah tadi dari beberapa pengertian dari nama itu sendiri memberikan pengertian bagaimana sih caranya Imam Bukhari dalam menyusun kitab-kitabnya tersebut. Kemudian yang kedua adalah dalam mempelajari sistematika kitab Sahih Bukhari yang disusun oleh Imam Bukhari adalah dengan segi kajian dan penelitian yang dikenal ketat dan teliti dalam menentukan kesohihan sebuah hadis tersebut. Jadi Imam Bukhari adalah dikenal salah satu imam yang sungguh teliti, sungguh benar-benar meneliti dalam hal menetapkan ataupun menelaah hadis-hadis yang tergolong adalah hadis yang sahih. Mungkin itu sedikit bagaimana metode dan sistematika yang dipakai Imam Bukhari dalam menentukan ataupun dalam menyusun kitab dari Sahih Bukhari itu sendiri. Nah, kemudian kita juga perlu mengenal ada karya-karya lain dari Imam Bukhari tentunya yang mungkin jarang ataupun orang belum sebegitu mengenal, belum sefamiliar dengan hadis Sahih Bukhari. Tetapi di kalangan ulama-ulama ini sudah hal yang biasa ataupun sudah banyak dikenal karya-karya dari Imam Bukhari itu sendiri. Ada kitab Al-Mufrad, Adab Al-Mufrad, kemudian Al-Musnad Al-Kabir, kemudian kitab Birrul Walidain,
kemudian ada kitab Ad-Du'afa dan kitab Al-Qalb Al-Af'al Ibad. Itu adalah karya-karya dari beberapa karya-karya lain dari Imam Bukhari. Masih ada beberapa karya lain yang mungkin belum saya sebutkan, itu nanti juga menjadikan kekurangan bagi kami sendiri. Nah, setelah mempelajari kitab-kitab ataupun karya-karya dari Imam Bukhari, tentunya mungkin kita juga harus mengenal siapa sih sebenarnya atau dengan siapa Imam Bukhari itu belajar ataupun mencari ilmu. Nah, di sini selanjutnya akan disampaikan beberapa ataupun guru-guru dari Imam Bukhari tersebut yang akan disampaikan oleh Mbak Ilda. Silakan, waktu dan tempat kami silakan. Selanjutnya ialah mengenai guru-guru Imam Bukhari. Menurut Al-Hafiz, guru-guru Imam Bukhari terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama ialah orang yang menerima hadis dari tabi'in. Mereka yang termasuk dalam kelas ini antara lain Muhammad bin Abdullah Al-Ansyari yang memperoleh hadis dari Humaid, Maki bin Ibrahim dari Yazid bin Abi Ubaid, Abu Asim An-Nabil dari Yazid bin Ubaid, Ubaidillah bin Musa dari Ismail bin Abi Khalid, Abu Nu'aim dari Al-A'masi, Khalid bin Yahya dari Isa bin Tuhman, dan Ayyashi dan Isam bin Khalid yang meriwayatkan dari Hurais bin Utsman. Yang secara singkat, guru-guru mereka adalah tabi'in. Yang kedua, orang lain yang semasa dengan kelompok pertama. Orang-orang yang semasa dengan kelompok pertama ini, mereka tidak mendengar dari kelompok tabi'in yang thiqah. Orang yang termasuk dalam kelompok ini ialah Adam bin Abi Iyas, Abu Masar, Abdul A'la bin Masar, Sa'id bin Abi Maryam, Ayub bin Sulaiman bin Hilal, dan lain-lainnya. Yang ketiga ialah tingkatan paling tengah. Tingkatan ketiga ini merupakan tingkatan paling tengah di antara sekian banyak guru-guru dari Imam Bukhari. Yang termasuk dalam tingkatan ini mereka tidak bertemu dengan tabi'in. Oleh karena itu mereka hanya mendapatkan hadis dari kelompok tabi'ut tabi'in. Yang termasuk dalam kategori ini ialah Sulaiman bin Harb, Qutaidah bin Sa'id, Nu'aim bin Hamad, Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Ruhawai, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Utsman bin Abi Syaibah, dan sejenisnya. Pada tingkatan ketiga ini, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari mereka. Yang keempat ialah hampir sama dengan tingkatan yang ketiga. Tingkatan keempat ini, mereka termasuk dalam tingkatan pada dasarnya sama dengan tingkatan ketiga dalam mendapatkan hadis. Yang membedakannya ialah kalau tingkatan ketiga lebih dulu mendengar dan mendapatkan hadis daripada tingkatan yang keempat ini. Orang yang termasuk dalam kategori ini ialah Muhammad bin Yahya Az-Zuhuli, Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Abdirrahim Sa'iqah, Abad bin Humaid, Ahmad bin An-Nadir, dan ulama yang sekelasnya. Imam Al-Bukhari hanya meriwayatkan hadis dari kelompok tingkatan keempat ini apabila dia tidak mendapatkan hadis dari guru-gurunya yang berada di tingkat di atasnya. Atau dengan kata lain, Al-Imam Bukhari tidak menjumpai hadis tersebut pada gurunya yang berada di level di atasnya. Yang kelima ialah orang yang hadisnya dipakai untuk pertimbangan dalam menentukan usia perawi hadis. Tingkatan yang kelima ini, sekelompok orang yang hadisnya hanya dipakai pertimbangan dalam menentukan usia perawi hadis maupun dalam jalur periwayatan hadis. Imam Al-Bukhari mengambil hadis dari kelompok ini karena ada manfaatnya. Mereka yang termasuk dalam kelompok tingkat kelima ini ialah Abdullah bin Hamad Al-Amali, Abdullah bin Al-As Al-Khawarizmi, Husain bin Muhammad Al-Qabbani, dan yang sejenisnya. Jumlah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari guru tingkatan kelima ini jumlahnya sangat sedikit.
Baik, demikianlah biografi dari Imam Al-Bukhari, karya-karya beliau dan guru-gurunya. Selanjutnya kita akan membahas biografi tentang Imam Muslim yang akan disampaikan oleh Mas Alvan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, biografi Imam Muslim. Imam Muslim memiliki nama asli Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi. Penisbihan Naisaburi ini karena ia dilahirkan di salah satu kota di Iran yang bernama Naisabur. Pada tahun 206 Hijriah, 822 Masehi, ia merupakan salah satu murid dari Imam Bukhari. Imam Muslim merupakan ulama hadis yang sangat dikenal pada masanya. Dan beliau memiliki banyak murid, salah satunya Imam Tirmizi, Ibnu Huzaimah, dan lain masih banyak lagi. Dalam catatan Ibnu Katsir, Imam Muslim lahir pada tahun ketika Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijriah, dan Imam Muslim meninggal pada usia 57 tahun pada tahun 261 Hijriah. Berikut karya-karyanya yang akan disampaikan oleh Mas Nailul. Kemudian kembali lagi dari karya-karya dari Imam Muslim, tentunya yang sangat terkenal ataupun yang sudah dikenal. Yang pertama adalah karya beliau yang pertama yang sangat luar biasa, yaitu adalah kitab Shahihul Muslim, di mana kitab Shahihul Muslim ini berada di urutan kedua tingkatan ataupun jumhur ulama sepakat tingkat kesahihannya adalah berada di nomor 2 setelah kitab Shahihul Bukhari. Nah, kitab Shahihul Muslim ini Imam Muslim memberikan nama kepada kitabnya adalah Al-Musnad Al-Shahih, kemudian dikenal dengan nama Shahihul Muslim. Imam Muslim sendiri menyusun kitab Shahihul Bukhari ini terdiri dari 300.000 hadis yang masmu ataupun yang melalui indera pendengaran dan menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 15 tahun lamanya. Imam Muslim pernah mengatakan, tidaklah aku menyimpan satupun hadis pada kitabku ini kecuali dengan alasan atau hujah, dan tidaklah aku menggugurkan satupun hadis kecuali ada alasan tertentu. Dengan hal ini beliau pun mengatakan, tidak semua hadis sahih yang aku hafal aku simpan di sini, akan tetapi aku menyimpan hadis yang disepakati oleh para ulama. Nah, ini adalah menjadikan satu ataupun memberikan sebuah pengertian yang dimana inilah menjadi kriteria dari kitab Shahihul Muslim sehingga dikenal ataupun ditetapkan sebagai kitab Shahihul Muslim yang sungguh luar biasa. Tingkat kesahihannya yang berada di nomor 2 setelah kitab Shahihul Bukhari, karya dari Imam Bukhari. Kemudian setelah kita belajar atau mengetahui sejarah mengenai karya-karya, juga kita perlu mengenal bagaimana metode ataupun sistematika kitab Shahihul Muslim ataupun Imam Muslim dalam menyusun kitabnya tersebut. Yang pertama adalah beliau dengan cara menentukan ataupun membuat ataupun matan-matan hadis yang senada ataupun satu tema dihimpun pada satu tempat lengkap dengan sanad dan matanya. Kemudian yang kedua, beliau juga tidak mengulang penyebutan hadis kecuali dalam jumlah sedikit karena adanya kepentingan yang mendesak yang menghendaki adanya pengulangan seperti menambah manfaat pada sanad ataupun matan hadis. Kemudian yang ketiga, membedakan antara kata hadas sanad dengan kata akhbarona. Kemudian yang keempat, hadis-hadis tersebut ditulis dengan matan yang sempurna tanpa pengulangan. Kemudian menggunakan prinsip anak. Kemudian yang selanjutnya adalah mengutamakan meriwayatkan hadis yang diterima dari kalangan ulama. Inilah sedikit sistematika kitab dari Shahihul Muslim, karya dari Imam Muslim tersebut. Kemudian ada beberapa karya lain dari Imam Muslim, yaitu
ada kitab Al-Asma wal Kuna, kemudian Al-Musnad Al-Kabir yang menerangkan nama-nama dari perawi hadis, kemudian kitab Al-Filal, kemudian kitab Al-Ikron, Al-Akron, kemudian kitab Sulatihi Ahmad bin Hambal, kemudian kitab Al-Intifa, Al-Hufis Siba, kemudian kitab Al-Muhdaramin, kemudian kitab Man Laisalahu ila Rawin Wahid, kemudian kitab Alaudis Sahabah, kemudian kitab Haumil Muhaddisin. Itulah beberapa karya-karya lain dari Imam Muslim selain dari kitab Sahihul Muslim. Kemudian selanjutnya, siapa sih guru-guru dari Imam Muslim sendiri? Yaitu ada beberapa guru yang akan disampaikan oleh Hilda. Guru-guru dari Imam Muslim. Imam Muslim memiliki guru yang banyak. Jumlahnya mencapai sekitar 120 orang. Ketika di Mekah, ia belajar kepada Abdullah bin Maslama Al-Qanabi yang merupakan gurunya yang paling senior. Ia juga mengunjungi Kufah, Irak, Al-Haramain, Mekah dan Madinah, dan Mesir untuk mempelajari hadis. Di antara guru-gurunya ialah Yahya bin Yahya An-Naisaburi, Qutaibah bin Sa'id, Sa'id bin Mansur, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahuyah, Abu Kaitama, Zuhair bin Harb, Abu Quraib Muhammad bin Al-A'la, Abu Musa Muhammad bin Al-Muthanna, Hunad bin Asiri, Muhammad bin Yahya bin Umar, Muhammad bin Yahya Az-Zuhali, Al-Bukhari, Abdullah Ad-Darimi, dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Jika dari teman-teman ada yang menyanggah ataupun menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan.